bertemu lagi dengan aku Tiara. Pada podcast kali ini aku akan membahas materi yang cukup menarik nih teman-teman. Materinya itu mengenai masyarakat, faktor pembentukan masyarakat, serta kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat tersebut nih teman-teman. Tentunya pada podcast ini aku tidak sendiri, nantinya aku akan menghadirkan teman-teman hebat aku. Nah, di sana kami akan membahas materi yang telah aku sediakan nih teman-teman. Jangan lupa nonton ya. Nah, sebelum kita membahas materi yang telah aku jabarkan tadi teman-teman, pada kali ini aku telah menghadirkan nih teman-teman podcast aku. Nah, di sini kita minta dulu nih teman-teman ini untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Halo Sobat Podcast, perkenalkan aku Nadia Pratama Sofyan. Kali ini aku sangat bersemangat untuk membahas materi ini. Halo teman-teman podcast, aku Fadila Aulia. Tentunya aku sangat excited untuk membahas materi hari ini. Halo Sobat Podcast, perkenalkan nama aku Rizky Azabina. Nah, pada materi kali ini aku akan membahas mengenai masyarakat nih teman-teman. Tentunya kata masyarakat ini sudah sering nih kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kita belum tahu secara rinci apa itu masyarakat. Nah, pada materi ini aku akan minta Nadia nih untuk menjelaskan kepada Sobat Podcast apa sih itu masyarakat. Oke Tiara dan Sobat Podcast, jadi masyarakat ini adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah, saling berinteraksi dan memiliki kesadaran akan hubungan sosial. Lalu menurut Seleswe Marjan, masyarakat itu adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Jadi masyarakat itu bukan cuma sekelompok orang doang, tapi ada hubungan dan aturan yang membuat mereka hidup bersama. Nah, ternyata interaksi itu penting ya teman-teman, seperti yang dibilang oleh Nadia tadi, bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita butuh interaksi antar masyarakat. Nah, kalau kita tidak memiliki interaksi dalam kehidupan masyarakat, otomatis itu hanya sekumpulan orang biasa saja ya Nadia. Betul Tiara, interaksi ini bisa berupa kerjasama, berbagi nilai, hingga penerapan norma sosial. Contohnya seperti tetangga yang saling membantu untuk menanam padi dan bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Nah, materi kita pada kali ini cukup menarik nih teman-teman, seperti yang dibilang oleh Nadia tadi, bahwasanya masyarakat itu terbentuk melalui ikatan sosial serta kerjasama yang ada dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang telah aku bilang tadi, bahwasanya meskipun kita memiliki circle-circlean dalam kehidupan sehari-hari, kita tetap memenuhi tanggung jawab yang ada pada masyarakat tersebut. Seperti halnya kita memenuhi tanggung jawab seperti secara ekonomi maupun secara kehidupan sosial, seperti bergotong royong dan membantu tetangga dalam bertani ya Nadia. Nah, setelah kita membahas mengenai materi masyarakat tadi nih teman-teman, tentunya dalam kehidupan masyarakat ada faktor pembentukannya nih teman-teman. Nah, pada kali ini aku menanya nih kepada Fadila, apa aja sih faktor pembentukan masyarakat? Nah, faktor pembentukan masyarakat itu ada banyak teman-teman podcast. Yang pertama itu ada faktor geografis. Misalnya itu masyarakat yang tinggal di pegunungan itu akan mempunyai cara hidup yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pesisir. Dalam lingkungan tersebut itu perbedaannya itu bisa dilihat dari pakaiannya, kemudian ada mata pencarian, serta itu ada adat istiadatnya. Dan yang kedua itu ada faktor ekonomi. Mata pencarian dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat itu sangat mempengaruhi struktur masyarakat. Yang dimana contohnya itu ada petani itu kan melakukan kegiatan serta melakukan pola hidup yang berbeda dengan masyarakat nelayan maupun pedagang. Nah, setelah dijelaskan oleh Fadila tadi di teman-teman podcast, bahwasanya faktor ekonomi juga menentukan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari ya Fadila. Ya, betul banget Tiara. Kemudian ada faktor lain nih, yaitu faktor politik dan hukum, yang dimana di dalamnya itu mengatur tentang interaksi sosial dan menentukan pola kehidupan masyarakat, yang dimana peraturannya itu seperti peraturan pernikahan, pendidikan, dan pekerjaan. Dan ada faktor yang terakhir, yaitu tentang faktor budaya dan agama, yang di dalamnya itu ada nilai-nilai kepercayaan dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat. Dalam faktor terakhir ini itu dia lebih mengarah ke cara berpikir maupun cara bersikap gitu. Wah, ternyata banyak ya faktor yang membentuk masyarakat itu teman-teman podcast. Jadinya nggak cuma soal jumlah orang saja ya teman-teman podcast, semuanya saling terkait. Misalnya seperti masyarakat bercocok tanam juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka.
Nah, tentunya juga ada tradisi atau kepercayaan yang ada pada suatu masyarakat yang mendukung masyarakat itu untuk saling berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat di teman-teman podcast. Nah, setelah kita membahas materi mengenai masyarakat serta faktor pembentukan masyarakat ya teman-teman podcast, pada kali ini kita akan membahas mengenai kebudayaan. Tentunya dalam masyarakat ada yang namanya budaya di teman-teman podcast. Pada kali ini aku mau nanya nih sama Zaskia, apa itu kebudayaan serta hubungannya dengan masyarakat? Oke, Tiara dan podcast. Kebudayaan ialah hasil cipta, rasa, dan karya manusia yang digunakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kebudayaan ini meliputi seperti bahasa, adat istiadat, seni, hukum, teknologi, dan lainnya. Tiara. Menurut salah satu ahli yaitu Kowe Jaraningrat, yaitu kebudayaan itu ialah sistem ide, tindakan, dan karya manusia yang dipelajari dalam kehidupan masyarakat. Nah, setelah dijelaskan oleh Zaskia tadi di teman-teman podcast, ternyata kebudayaan itu semacam identitas masyarakat ya Zaskia? Tepat sekali Tiara, karena kebudayaan itu membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Misalnya itu seperti masyarakat Jawa berbeda dengan masyarakat Batak, mulai dari bahasa, pakaian, maupun upacara adatnya Tiara. Wah, berarti kebudayaan itu bikin masyarakat memiliki identitas masing-masing ya Zaskia? Iya benar banget Tiara, karena kebudayaan ini memberi perubahan hidup dan nilai kepada anggota masyarakat supaya bisa hidup lebih harmonis nih. Nah, teman-teman podcast, setelah kita membahas mengenai kebudayaan di teman-teman podcast, seperti yang dijelaskan oleh Zaskia tadi, bahwasanya kebudayaan itu merupakan identitas dari masyarakat itu sendiri di teman-teman podcast. Bahwasanya jangankan dalam antar provinsi, dalam antar kabupaten aja juga sudah memiliki kebudayaan dan ciri khasnya masing-masing di teman-teman podcast. Nah, untuk satu kabupaten itu sudah memiliki kebudayaan dan ciri khasnya masing-masing di teman-teman podcast, seperti halnya pada Kabupaten Pesisir Selatan di teman-teman podcast. Tepatnya di Indopulo itu laki-laki atau mempelai laki-lakinya itu memakai suntiang ketika pernikahan teman-teman podcast. Sedangkan masyarakat selain Indopulo dan masih dalam Kabupaten Pesisir Selatan itu laki-lakinya tidak memakai suntiang ketika pernikahan teman-teman podcast. Nah, teman-teman podcast, setelah kita membahas mengenai masyarakat, faktor pembentukan masyarakat, lalu juga ada kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat di teman-teman podcast. Pada kali ini aku juga mau tanya lagi nih sama teman-teman, jika dalam masyarakat itu terbentuk masyarakat baru, nah apakah faktor yang telah teman-teman jelaskan tadi itu mempengaruhi kebudayaannya? Ya, pastinya akan memengaruhi kebudayaan masyarakat itu. Misalnya, masyarakat yang biasa tinggal di daerah pesisir cenderung memiliki kebudayaan melaut dan memancing. Jika mereka pindah ke daerah pegunungan, otomatis kebudayaan mereka akan menyesuaikan dengan lingkungan baru. Dan terkadang faktor ekonomi juga mempengaruhi kebudayaan, yang dimana misalnya nih suatu daerah itu lebih berfokus kepada pertanian padi, jadi kebudayaan mereka ini lebih menekankan kepada gotong royong seperti membantu menanam padi, adanya festival panen dan sebagainya. Nah, benar banget ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa masyarakat dan kebudayaan ini saling mempengaruhi. Karena kebudayaan ini lahir dari interaksi manusia dalam masyarakat, dan masyarakat sendiri ini lahir dari terbentuknya beberapa faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi pola hidup mereka. Nah, teman-teman podcast, di sini aku dapat menyimpulkan nih bahwasanya masyarakat itu merupakan sekumpulan orang yang saling berinteraksi dalam kehidupan sosial di teman-teman podcast yang terbentuk dari faktor geografis, ekonomi, dan serta faktor politik dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat itu di teman-teman podcast, yang menjadikan kebudayaan itu merupakan identitas dari masyarakat itu di teman-teman podcast. Nah, sebelum aku mengakhiri podcast kali ini teman-teman podcast, aku mau nanya lagi nih satu pertanyaan ringan kepada teman-teman nih terkait faktor pembentukan masyarakat. Nah, menurut teman-teman faktor mana yang lebih berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat? Menurutku sih lebih ke faktor geografis, karena lingkungan hidup itu menentukan banyak hal seperti pekerjaan sampai adat istiadat. Kemudian aku lebih ke dalam faktor ekonomi, karena cara masyarakat memenuhi kehidupannya itu sangat mempengaruhi interaksi sosial dan hubungan antar anggota. Kalau aku sih, menurut aku dari faktor budaya dan agama ya, karena ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam membentuk perilaku, interaksi, dan cara mereka menyelesaikan masalah.
Nah, teman-teman podcast, aku dapat menyimpulkan nih bahwasanya faktor pembentukan masyarakat ini ada karena kerjasama dan interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat di teman-teman podcast. Baik itu dari faktor geografis, ekonomi, politik, dan budaya di teman-teman podcast yang saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat di teman-teman podcast. Terima kasih kepada Nadia, Fadila, dan Zaskia yang telah menjelaskan materi kita pada kali ini. Semoga teman-teman podcast di rumah bisa memahami terkait materi kami hari ini. Nah, sampai di sini dulu nih podcast kita pada kali ini. Aku Tiara selaku host dan teman-teman aku, kami pamit undur diri. Bye-bye. Creatures of